Apa itu biosolar? Tonton video ini biar kalian paham. Pengertian biosolar. Biosolar adalah jenis bahan bakar yang merupakan campuran antara bahan bakar diesel konvensional solar dengan biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang diproduksi dari bahan baku nabati atau hewan, seperti minyak kelapa sawit, kedelai, jarak, atau lemak hewan, yang telah diproses menjadi bahan bakar cair. Apa kegunaan biosolar? Biosolar B30 ini diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keuntungan lain dari penggunaan biosolar B30 adalah dari emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga kemudian biosolar B30 dapat membantu mengurangi polusi udara. Analisis sumber informasi yang telah kalian peroleh untuk menjawab pertanyaan berikut. A. Bagaimana biosolar B30 dibuat? B. Bagaimana perbandingan dengan sumber energi non-bio? C. Apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Bagaimana biosolar dibuat? Yang pertama, pengumpulan bahan baku seperti minyak nabati atau lemak hewan, yaitu minyak kelapa sawit, kedelai, jarak, atau lemak hewan adalah bahan baku yang umum digunakan. Selain itu, limbah minyak goreng bekas juga dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif untuk biodiesel. Yang kedua, pemrosesan bahan baku. Bahan baku kemudian diproses untuk menghilangkan kontaminan dan air. Minyak nabati mungkin memerlukan proses penghilangan asam bebas dan fosfolipid. Yang ketiga, transesterifikasi. Proses utama dalam pembuatan biodiesel disebut transesterifikasi. Ini melibatkan reaksi kimia antara minyak nabati atau lemak hewan dengan metanol atau etanol bersama katalis seperti natrium hidroksida atau metoksida natrium. Proses ini menghasilkan metil ester dan gliserol. Yang keempat, pemisahan dan pembersihan. Metil ester dipisahkan dari gliserol yang merupakan produk sampingan. Proses ini biasanya melibatkan sentrifugasi atau filtrasi. Biodiesel kemudian dibersihkan dari kontaminan seperti residu katalis dan sabun menggunakan proses pencucian atau dehidrasi. Yang kelima, penyesuaian kualitas. Kualitas biodiesel dapat ditingkatkan melalui penyesuaian pH dan pemurnian tambahan jika diperlukan. Yang keenam, campuran dengan solar. Biodiesel yang dihasilkan kemudian dicampurkan dengan solar dalam proporsi yang ditentukan untuk membentuk biosolar. Persentase biodiesel dalam campuran biasanya ditunjukkan sebagai B20, 20% biodiesel, atau B30, 30% biodiesel, tergantung pada spesifikasi dan kebutuhan. Yang ketujuh, penyimpanan dan distribusi. Biosolar yang dihasilkan, disimpan, dan didistribusikan untuk digunakan sebagai bahan bakar. Bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio? Perbandingannya dari segi keberlanjutan. Energi non-bio lebih sering dianggap lebih berkelanjutan karena berasal dari sumber daya terbarukan
dan dapat diperbaharui seperti tanaman, alga, dan limbah organik. Sedangkan energi non-bio bergantung pada jenisnya. Energi terbarukan seperti surya, angin, dan air dianggap lebih berkelanjutan. Sedangkan energi fosil menyebabkan emisi karbon dan masalah lingkungan lainnya. Apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Iya, karena prinsip kimia hijau seringkali mencakup penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam proses kimia atau industri. Jika kita membahas biodiesel, ini biasanya dianggap lebih ramah lingkungan daripada diesel fosil konvensional. Karena biodiesel diproduksi dari sumber daya alami yang dapat diperbaharui, seperti minyak nabati atau lemak hewani. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga kalian dapat paham apa yang kami sampaikan.